Oke, yang pertama kita akan masuk ke security, Windows Security, lalu kalian ke Virus and Threat Protections. Nah, di bagian ini ada 3 fitur, yaitu Real Time Protection. Itu kayak firewallnya, keamanannya itu 24 jam hidup. Jadi kalau misalkan matikan, kalian tinggal off-kan aja. Kalau Code Deep Protection itu kayak sebuah fitur yang langsung ketahuan kalau misalnya ada sebuah ancaman. Jadi jaringan yang dianggap aman dan terpercaya berjaringan. Terus kalau Automatic Sample Submissions itu dia akan langsung otomatis mengirimkan file-file yang berbahaya ke dalam Windows. Terus ada Account Protection-nya, kita menggunakan Microsoft. Lalu kita masuk ke Firewall dan Network Protections. Di situ ada Domain. Domain itu merujuk pada kategori jaringan di mana komputer terhubung ke domain Active Directory. Jadi kayak bisa buat website gitu pakai domain. Lalu ada FreePort. FreePort itu merujuk pada kategori jaringan yang dianggap aman dan terpercaya. Jadi kayak seperti jaringan lokal di rumah atau di kantor. Terus ada Public Network itu merujuk pada kategori jaringan yang dianggap tidak aman atau tidak terpercaya. Jadi kayak seperti internet atau wifi jaringan yang langsung terhubung. Itu terkadang tidak terpercaya. Lalu kita masuk ke Advanced Setting. Nah, di sini kita udah masuk ke Windows Defender, Firewall, and Advanced Security. Itu ada inbound rules dan outbound rules. Inbound itu yang masuk ke dalam komputer. Contohnya tuh kayak kita download broadcast content itu HTTP. Lalu outbound rules itu yang keluar dari komputer. Tuh sama yang keluar dari komputer tuh juga ada HTTP out. Lalu kita masuk ke monitoring. Monitoringnya itu kita pakai Windows Defender Firewall itu on, terus outbound connectionnya juga on. Yang kita matikan adalah inbound itu kayak ngeblok, terus ngeblok sebuah program yang mau kalian nggak akan terbaca oleh komputer. Dan ini kita masuk ke change user account control settings. Ini kayak sebuah notifikasi aplikasi saat kalian mau buka gitu. Kalau misalnya kalian turunkan ke bawah, itu aplikasinya nggak akan kebaca gitu. Jadi dia langsung masuk ke komputer. Jadi kalau misalnya kalian naikkan ke atas, itu dia kayak minta izin dulu. Kita tetap masuk ke advanced setting lagi. Kita masuk ke user account control setting lagi. Kita coba contohnya. Nah, itu langsung kebuka gitu, nggak ada izin-izinnya, nggak ada izin-izin untuk membukanya. Kita masuk ke lagi. Oke, itu kita biarin aja. Nah, setelah itu kita masuk ke regedit. Kalian ketik regedit di CMD. Cara untuk buka CMD itu Windows plus R. Nah, di situ kita masuk ke HK local machine, lalu masuk ke Microsoft. Setelah itu kalian klik Windows, current version, lalu policies, lalu system. Nah, di situ ada enable LUA. Jadi fungsi LUA ini sama dengan yang tadi. Jadi fungsinya itu kayak ngeluarin notif gitu, memberitahu pengguna ketika program mencoba membuat perubahan pada komputer. Lalu kita masuk ke HK local machine. Kita masuk ke sistem. Setelah itu ke scroll ke bawah. Kita masuk ke LAN server, parameters,
Nah, enable authentication user sharing itu fungsinya untuk ototikasi file sharing di server. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke kita scroll ke bawah. Kita masuk ke Shared Access, lalu ke Parameters. Oh sorry, bukan ke Shared Access. Kita scroll lagi guys, masuk ke betul Parameters Firewall Policy. Jadi di situ ada disable statue IFTP, itu fungsinya untuk pengiriman file antar komputer. Jadi tugas di firewall itu untuk mengelola jaringan yang masuk. Lalu yang kedua ada IPVTV, itu disable statue IPVTV, itu fungsinya untuk point to point protokol, biasanya dipakai untuk membuat VPN. Jadi tugas firewallnya untuk mengelola lalu lintas jaringan. Nah, oke, itu tadi tugas kita dan terima kasih. Tapi masih aku tambah sedikit, kenapa kita harus pergi ke Regedit? Karena untuk memantau register sistem operasi Windows dan mengeditnya juga perlu. Jadi ini penting juga guys. Oke, terima kasih.